Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Kalian pasti sering melakukan laundry di tempat terdekat, bukan? Nah, kalau kita amati, pasti ada tempat laundry yang belum memiliki sistem informasi sendiri yang disertai dengan penyimpanan database secara akurat. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa Java dan database PostgreSQL, kami membangun sistem di laundry yang dapat digunakan dengan praktis, efektif, nyaman, dan pastinya terhubung ke dalam database. Dengan begitu, proses transaksi yang dilakukan tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Sistem informasi di laundry ini dapat digunakan oleh pegawai atau customer service dari toko laundry terkait. Selanjutnya, bisnis proses pada sistem di laundry ini, yaitu yang pertama, pegawai login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Apabila pegawai belum memiliki akun, diharapkan pegawai untuk membuat akun dulu, kemudian login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya, pelanggan datang dan menimbang berat laundry yang akan di laundry. Setelah mendapatkan angka dari berat yang akan di laundry, pegawai menginputkan beberapa data, yaitu yang pertama data nama pelanggannya, kemudian nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan berat laundry yang sudah didapatkan tadi. Kemudian pegawai menginputkan jenis laundry yang dipilih oleh pelanggan. Bisa memilih cuci kering atau cuci setrika. Setelah itu, pegawai juga menginputkan jenis pewangi yang dipilih oleh pelanggan. Setelah pegawai menginputkan jenis pewangi yang dipilih oleh pelanggan, data-data tersebut akan masuk ke database yang kemudian dapat diakses kembali untuk fitur riwayat laundry ataupun lihat data laundry. Setelah itu, data tersebut dapat dicetak menjadi nota. Setelah itu, nota tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Jadi, pada proyek kali ini, kami telah membuat beberapa kelas dan package, yaitu ada package exception dengan isi kelas absent note, kemudian ada package project dengan isi kelas login, pegawai, pelanggan, transaksi, base model, base registrasi, data laundry, login app, menu page, dan riwayat laundry dengan kelas abstrak yaitu base registrasi dan interface login. Selain itu, juga ada kelas utama yaitu kelas main yang digunakan untuk mengerun program sehingga aplikasi di laundry ini dapat berjalan. Nah, selanjutnya beralih ke kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini terdapat beberapa kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kelas tersebut saling berhubungan satu sama lain. Seperti kita bisa lihat di sini terdapat kelas pegawai, pelanggan, transaksi, data laundry, base registrasi, login, dan riwayat laundry yang terhubung ke dalam kelas base model, di mana bisa dikatakan bahwa base model merupakan superkelas dari kelas-kelas tersebut. Selanjutnya terdapat juga kelas registrasi, di mana kelas parentnya itu adalah base registrasi. Begitu juga dari kelas login app, di mana kelas parentnya itu adalah login. Selanjutnya juga ada kelas menu page yang terhubung ke dalam kelas mainnya. Nah, selanjutnya beralih membahas mengenai bagaimana pengimplementasian materi dalam proyek kami. Jadi, untuk pengimplementasian atribut, karena kita bisa lihat di sini dalam kelas base model itu terdapat beberapa atribut, yaitu ada atribut DB-URL, ada DB-user, ada DB-passport, dan juga terdapat connection. Nah, untuk pengimplementasian konstruktor itu kita bisa lihat di sini terdapat konstruktor public base model, di mana di dalamnya terdapat atribut-atribut yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dan di sini diberikan nilai seperti DB-URL diberikan nilai berupa URL, DB-user juga dan juga DB-password. Untuk pengimplementasian metode kita bisa lihat ke dalam menu page, di mana di dalam kelas menu page ini terdapat metode yang diimplementasikan, yaitu ada void login di laundry, lalu ada public void kembali ke menu, ada public void kembali ke login, dan ada public void menu di laundry app.
selain itu juga metode ini diimplementasikan di kelas-kelas yang lain. Dan untuk implementasi setter dan getter itu kita bisa lihat dalam kelas pegawai. Di mana di dalam kelas pegawai ini kita bisa lihat mengimplementasikan get data pegawai. Jadi untuk mengambil data dari pegawai ini, mengambil data dari database menggunakan query codingan seperti ini. Lalu, untuk pengimplementasian inheritance, kita bisa lihat di sini bahwa pegawai itu extend ke base model. Artinya bahwa base model itu merupakan parent atau kelas super dari kelas pegawai. Begitu juga berlaku untuk kelas-kelas lainnya, seperti kelas delete laundry, di mana kelas delete laundry itu merupakan child dari kelas base model yang merupakan supernya. Selanjutnya yaitu penerapan polymorphism. Nah, penerapan polymorphism ini pada kelas registrasi ada override yang metodenya public void registrasi pegawai itu mengambil dari base registrasi yaitu public abstract void registrasi pegawai. Penerapan enkapsulasi. Nah, penerapan enkapsulasi ini pada kelas base model ada public class base model yang nantinya ini dapat diakses pada kelas-kelas lainnya. Kemudian ada private string DB URL, private string DB user, private string DB password, itu hanya dapat diakses pada kelas base model ini saja. Bisa diakses di kelas-kelas lain asalkan menggunakan metode package. Nah, di sini ada dua package, yaitu package exception dan package project. Nah, untuk mengambil metode dari luar package, kita harus mengimport nama package dulu, kelas yang ada di package itu. Contohnya yang ada pada package exception class except not. Nah, di sini apabila luar kelas ingin mengambil package ini, kita dapat mengimport dulu import project.menu package. Baik, selanjutnya adalah pengimplementasian exception handling. Seperti pada kelas pegawai ini terdapat implementasi try catch, di mana try berisi kode yang ingin dijalankan dan catch berisi respon ketika kode yang dijalankan mengalami error. Pada contoh berikut, ketika kode yang dijalankan pada try ini mengalami error, maka akan menampilkan pesan error yang berisi pesan error yang terjadi pada kode. Selain itu, try catch ini juga diimplementasikan pada kelas-kelas lain seperti kelas login app, yaitu terdapat try dan catch juga. Selanjutnya adalah pengimplementasian interface. Di sini terdapat interface dengan nama login yang berisi dua metode, yaitu ada metode static void login dengan parameter string username dan string password, dan juga ada metode void login user. Nah, kelas ini terhubung dengan kelas login app, di mana kelas login app ini implements dengan login. Di mana pada kelas login app ini terdapat metode yang sama, yaitu metode void login dan metode void login user. Selanjutnya adalah pengimplementasian abstract class. Nah, di sini terdapat satu abstract class, yaitu abstract class base registrasi, di mana kelas ini extend dengan base model dan juga berisi satu metode, yaitu metode abstract void, dan juga satu konstruktor, yaitu base registrasi. Dan kelas ini terhubung dengan kelas registrasi, di mana kelas registrasi ini extend dengan base registrasi dan memiliki konstruktor registrasi dan memiliki metode yang sama, yaitu void registrasi pegawai. Baik, selanjutnya adalah pengimplementasian komposisi. Di sini pada kelas transaksi itu terhubung secara komposisi dengan kelas pegawai dan pelanggan, di mana kelas transaksi ini tidak bisa berjalan jika tidak ada kelas pegawai dan pelanggan. Karena jika tidak ada salah satunya, maka kode dalam kelas transaksi ini akan error.
Yang terakhir adalah pengimplementasian agregasi. Di sini yang terhubung secara agregasi adalah antara transaksi dengan riwayat laundry, di mana keduanya terhubung namun bisa berdiri sendiri. Ketika transaksi tidak ada, maka riwayat laundry masih bisa menampilkan data yang sudah masuk ke dalam database. Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi di Laundry. Pada tampilan awal terdapat 3 fitur, yaitu fitur login, registrasi, dan keluar. Nah, untuk pegawai yang sudah memiliki akun, bisa dapat langsung memilih menu yang pertama, yaitu login. Namun, apabila pegawai yang belum memiliki akun dapat memilih menu registrasi. Nah, untuk sekarang, mari kita demonstrasikan bagaimana cara registrasi pada aplikasi di Laundry ini. Yang pertama yaitu pilih nomor 2, kemudian enter, masukkan nama pegawai, misalnya kita masukkan nama Intan Kumala. Selanjutnya masukkan username Intan01, selanjutnya masukkan password 123, selanjutnya masukkan email intan01@gmail.com. Dan yang terakhir yaitu masukkan nomor telepon. Nah, di sini akan masuk pada menu utama aplikasi di Laundry. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara login di aplikasi di Laundry bagi pegawai yang sudah memiliki akun. Pilih nomor 1, kemudian enter. Masukkan username. Kita pakai username yang sudah kita buat tadi, yaitu Intan01. Kemudian passwordnya 123. Nah, di sini kita akan masuk ke menu utama di aplikasi di Laundry. Nah, di menu utama ini terdapat 4 fitur, yaitu fitur yang pertama yaitu buat data laundry baru, kemudian lihat riwayat data laundry, yang ketiga hapus data laundry, dan yang terakhir yaitu fitur keluar dari aplikasi di Laundry. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba untuk mengakses fitur yang nomor 1, yaitu membuat data laundry baru. Jadi tekan 1. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita bisa memilih data pegawai. Jadi kita bisa masukkan ID-nya 1. Nah, selanjutnya terdapat tanggal laundry yang diinputkan secara otomatis. Maka selanjutnya kita bisa memasukkan nama pelanggannya. Jadi misalkan kita masukkan Upin Pradana. Selanjutnya kita memasukkan nomor telepon pelanggannya. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan alamat pelanggannya. Misalkan Jalan Tidar nomor 34. Akan muncul seperti ini, jadi kita bisa masukkan ID pelanggan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan berat laundry. Jadi berat laundry itu dihitung per kilonya ya. Nah, selanjutnya terdapat jenis laundry. Jadi, terdapat jenis laundry cuci kering yang per kilonya dihargai 6.000 dan ada cuci setrika per kilonya itu 8.000. Jadi kita bisa milih di antara keduanya. Jadi misalkan saya memilih yang nomor 2. Nah, selanjutnya terdapat 3 pilihan pewangi yang bisa kita pilih. Ada Angel, Vanilla, dan Rose. Jadi, misalkan saya memilih yang nomor 2 atau Vanilla.
Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan uang yang diberikan pelanggan pada kita. Jadi, misalkan yang dimasukkan adalah 50.000. Nah, akan muncul stroke seperti ini. Sebelumnya, itu terdapat message bahwa laundry telah ditambahkan, baru muncul stroke-nya. Dan akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa tekan enter untuk kembali ke menu utama. Nah, kita sudah berada di menu utama. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur yang kedua, yaitu lihat riwayat data laundry. Di sini kita masukkan pilihan 2. Setelah itu akan tertampil daftar riwayat laundry, di mana dalam daftar ini akan berisi informasi mengenai pelanggan-pelanggan yang pernah melakukan jasa laundry di laundry. Kemudian tekan enter untuk kembali. Nah, selanjutnya adalah fitur yang ketiga, yaitu hapus data laundry. Kita pilih 3. Nah, dalam fitur ini kita bisa menggunakan untuk menghapus data pelanggan yang pernah melakukan laundry dengan memasukkan ID pelanggannya, misal 3. Nah, akan muncul message berhasil menghapus 1 riwayat laundry. Kemudian tekan enter untuk kembali. Untuk membuktikan apakah sudah dihapus, kita bisa mengecek pada fitur yang kedua. Nah, di sini dapat terlihat jika ID pelanggan 3 sudah tidak ada. Nah, baik. Karena 3 fitur sudah dicoba, kita bisa keluar dari aplikasi dengan pilihan 0, yang dimana akan kembali ke menu login dan registrasi. Untuk keluar lagi bisa pilih 0 lagi. Nah, setelah itu akan muncul Anda telah keluar, yang berarti pegawai sudah keluar dari aplikasi. Jadi, itu tadi cara menggunakan aplikasi di laundry. Terlihat mudah dan efisien, bukan? Pastinya dong. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga sistem informasi di laundry ini bisa dikembangkan lagi. Amin. Terima kasih. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.